Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Nur Afifa dari Prodi Akuntansi Pagi 2019 semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan topik 13 yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Langsung aja ke perpoinnya. Penyembuhan data pada uji autokolerasi. Data teridentifikasi terdapat gejala autokolerasi. Pengujian autokolerasi menurut Gozari 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik, box price, dan Lingenbox, serta uji RAN. Yang kita ingin uji sekarang adalah uji Durbin-Watson dan uji RAN-TEST. Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi kolerasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokolerasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokolerasi Durbin-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka HO ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka HO diterima yang berarti tidak autokorelasi. Yang ketiga, jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 kurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antaranya 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak? Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti ujian RAN-TEST. Faktor-faktor lain yang terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Ada kesalah dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji RAN-TEST merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual dapat korelasi yang tinggi. Data pengambilan keputusan dalam uji RAN-TEST yang pertama, jika nilai ASC precipitate lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai ASC precipitate-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas, data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gleiser seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. 2. Melakukan transformasi data penelitian. 3. Melakukan outliner terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung aja kita ke pengujian pertama. Kita buka SPSS-nya. Ini datanya udah saya masukin. Ada data S1, ada data X2, dan ada data Y. Untuk pengujian yang pertama itu uji Durbin-Watson, caranya analyze, regression, linear. Untuk dependennya itu yang Y, dan independennya itu yang X1 sama X2. Untuk statistiknya itu ada estimas, model fit, collinearity diagnostik, dan residualnya itu Durbin-Watson karena kita ingin mengujinya. Safe-nya itu residualnya yang unstandardized, continue,
Oke. Kita lihat di output model Sumeri. Di sini R-square-nya itu 0,659 dan adjustor R-square-nya itu 0,583 dan Durbin Watson-nya 1,072. Ini dari T hitungnya. Untuk kita lihat di T tabelnya, itu caranya sama kayak yang sebelumnya udah saya jelaskan di video saya. Kita lihat K-nya itu mendapatkan dua variabel. Ini K-nya itu ada dua variabel, ada X dan ada Y. Untuk datanya itu di sini ada 12 data, berarti K-nya itu 12, ini, dan N-nya, K-nya itu 2, dan N-nya itu 12, ini. Dari T tabelnya itu memperoleh hasil DL-nya 0,8122 dan memperoleh hasil DU-nya 1,5794. Untuk kesimpulannya, kita lihat ke PowerPoint-nya. Untuk kesimpulannya di sini ada 3 kan. Nah, untuk kesimpulan yang tadi itu jika Durbin Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk kesimpulannya seperti ini. Langsung aja kita ke pengujian yang kedua, itu uji rantes. Caranya itu analyze, non-parametric, legacy dialogues, kita pilih yang run. Tes variabelnya kita masukin yang unstandardized. Oke, kita lihat output di end-part test atau run test. Kita lihat di sini di ASMP SQL-nya. Kita lihat lagi ke PowerPoint-nya. Sebentar. Di sini ASMP SQL-nya itu memperoleh hasil 0,762. Dasar pengambilan keputusannya berarti lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya, jika nilai ASMP SQL lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selebihnya itu aja yang saya mau jelaskan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.